Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebab Allah kita sungguh baik dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan membaca Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat 17. Kita akan baca saling bergantian. Saya ayat genap. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang ganjil bersama-sama. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah kita, dari Yesus Kristus, serta oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk pagi hari ini kembali datang pada Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, membawa kurban pujian. Biar kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, berjumpa dengan Engkau, Allah yang penuh dengan kekudusan. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, sehingga kami layak menyembah-Mu Yesus.
pujian kami dan terlebih membawa hati kami Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan ada damai-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, ya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, sebab hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Keinginan kami Tuhan, hati kami berjumpa dengan Engkau saat kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Yesus ku sembah Kau Tuhan. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, Yesus ku sembah Kau. Amin. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, ya
isi hati kami Bapa, di setiap kehidupan kami ya Allah. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati datang kepada Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, percaya Tuhan baik kasih setianya selama-lamanya. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan segenap iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar sukacita dan damai Tuhan memerintah dan melimpah ada dalam setiap hati dan kehidupan kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka, tutup bungkus mereka dalam kuasa dari Yesus sepanjang ibadah dan pelayanan untuk pagi hari ini. Jemaat Tuhan diberkati kiranya dengan berkat yang benar, yang besar, yang spesial yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu, memerintah dan mengalir dan memenuhi setiap kehidupanmu. Terpujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus sepakat membawa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Dia, kita menari bagi Allah kita, sebab roh Allah ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Mari datang dengan sukacita bagi Allah kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bagi Dia ada kesukaan kita semua dan menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Raja Daud yang menyukakan hati Tuhan. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Terima kasih Kau berikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Biarlah Tuhan ditinggikan. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita ingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Kami teringat akan kasih setiamu, akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi puji Allah kita. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat kebaikanmu Tuhan. Ku teringat akan kebaikanmu. Sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya Dia. Ku hanya bagimu. Biarlah namamu tinggikan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Ku persembahkan bagimu Tuhan segala pujian kami. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku teringat akan kebaikanmu. Sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan? Oh, 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 dengan apa ku balas? Oh, 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 kebaikanmu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Ku puji Kau Tuhan. Ku
dengan segenap hati. Oh, 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 dengan apa ku balas? Oh, 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 kebaikanku. Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, mulialah namamu, tinggikan derajat hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Amin. Hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari sekali lagi dengan semangat berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan dengar bersama kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu, sehingga hidup kami indah di hadapan Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga saat waktunya nanti kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam kemuliaan. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar kami, ajar ku berharap hanya padamu. Mari katakan sama-sama, Kau ajaib Tuhan. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Kau Tuhan yang setia, Tuhanku, setiap perbuatan-Mu mengherankan dalam hidup kami Tuhan. Kau sanggup menyediakan semua yang kami perlu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Menurut kehendak-Mu, amin. Terjadilah, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan,
yang ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan. Kau satu-satunya Tuhan, Tuhanku. Heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, sembah Dia. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam firman-Mu Tuhan, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ku berharap hanya padamu, Kau Tuhan kami. Amin. Tuhanku, Ajaib segala rencana. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendak Tuhan. Bapa, menurut kehendak-Mu Tuhan, terjadilah. Bapa, Yesus, terjadilah. Biarlah menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan semua boleh terjadi. Sebab kehendak Tuhan itu yang terbaik, yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang menjadi rancangan dan rencana-Mu bagi kami. Pagi ini kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar untuk mendengar apa yang menjadi pesan dan perkataan Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap untuk firman dan kebenaran yang boleh disampaikan dan itu menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu awal sampai akhir hamba-Mu yang sederhana menjadi Allah di tengah pelayan pekerjaan. Berkati hati kami, jemaat-Mu menjadi tanah yang baik. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita bersama berkata, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama kembali. Kita boleh ada di dalam ibadah secara offline, ada di tempat ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yang merupakan sebuah hal yang perlu kita ngerti, pahami. Saya berharap dalam waktu yang terbatas ini kita bisa paling tidak sedikit memiliki gambaran, memiliki sebuah uraian yang baik mengenai tema kita. Tema hari ini adalah tidak mendapat bagiankah dalam kerajaan Allah, atau tema umumnya sebenarnya membahas mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Untuk itu mari kita akan melihat nats dasar yang menjadi tema kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10 kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Mari kita akan baca untuk firman Tuhan ini. Mungkin bisa nanti LCD dibantu banyak ayat, mungkin saya akan bisa ditayangkan untuk bisa jemaat bisa mengikuti dengan baik. 1 Korintus pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburit, pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedikit hal mungkin yang melatar belakangi mengapa Rasul Paulus menyampaikan akan hal ini. Kadangkala orang menganggap perihal iman Kristen itu sesuatu yang gampang, yang murah. Sehingga orang berpikir pokoknya percaya Yesus cukup, menjadi orang Kristen cukup dan beroleh pengharapan, surga, kerajaan Allah dan sebagainya. Namun mereka tidak mau memperhatikan bagaimana mereka hidup sebagai buah daripada pertobatan yang mereka boleh alami. Hal itulah yang membuat Paulus begitu keras bicara dengan orang yang ada di Korintus. Sebagaimana yang disebutkan orang yang tidak adil dan sebagainya itu tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Bicara hal kerajaan Allah, itu ada dua hal pemahaman yang harus dimengerti. Dalam konteks masa kini dan konteks masa depan. Kerajaan Allah dalam konteks masa kini adalah bagaimana hidup yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga kita boleh merasakan damai, sukacita, bahkan hal-hal yang lain sebagaimana buah Roh Kudus yang boleh dikerjakan, dilakukan ada dalam hidup kita. Dan hal itulah seperti apa yang dikatakan dalam doa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10, ini coba kita akan perhatikan. Ini ada bicara mengenai kerajaan Allah dalam konteks masa kini. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Dalam bagian doa Bapa kami ini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Apa saudara? Di bumi seperti di surga. Ini doa yang dinyatakan ketika kita ada dalam dunia, ketika kita ada dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam masalah. Namun doa kita supaya kerajaan Tuhan itu datang. Ya, sehingga di bumi ini layaknya seperti di surga. Rasanya, perasaannya, hatinya, hidupnya, bahkan itu kondisinya. Maka inilah yang saya sebut dengan kerajaan Allah dalam konteks masa kini. Tetapi yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana dengan kerajaan Allah dalam konteks yang masa datang, yang akan datang. Coba kita akan lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1 dan 2. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1 dan 2. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca bersama-sama. Ya.
Mari kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku, kata Yohanes, melihat langit dan yang bumi. Dikatakan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan dikatakan apa saudara? Laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat apa? Kota yang kudus, yaitu apa? Yerusalem yang baru. Turun dari surga dari Allah yang berhias apa saudara? Bagaikan apa? Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah yang saya sebut dengan kerajaan Allah dalam konteks yang masa akan datang. Sebuah kota, sebuah tempat dikatakan di sini yang baru, benar-benar baru. Artinya apa? Belum pernah ada. Dikatakan langit dan bumi yang ada akan berlalu. Atau sebagaimana apa yang dikatakan bahwa satu kali bumi ini akan hancur, langit ini akan hancur, dan dunia bahkan matahari semuanya tidak akan lagi boleh berjalan sebagaimana adanya. Lalu firman Tuhan berkata hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Yesus pernah katakan itu. Dan ini akan terjadi satu kali. Bumi akan berlalu, langit yang lama ini akan berlalu, semuanya akan berlalu. Tetapi Alkitab berkata, sebuah kota yang turun daripada surga. Yang disebut apa? Yerusalem yang baru. Dan itu akan datang dan disediakan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat sedikit lebih detail untuk hal ini. Nah, apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayat 9 dan 10 itu bicara mengenai kerajaan Allah dalam konteks yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus ini bicara tentang Yerusalem baru. Tentang sebuah kota yang ideal, yang didambakan, yang didoakan, yang dirindukan, yang diharapkan. Bahkan itu yang senantiasa juga, yang kita nantikan sebagaimana orang yang percaya untuk ada di sana. Lalu Paulus berkata di Yerusalem baru, di mana kerajaan Allah itu datang dan ada di sana, maka ketidakadilan, bahkan dikatakan di sini pencuri, bahkan pendusta dan yang lain itu tidak akan ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara kerajaan Allah ini merupakan puncak untuk menggenapkan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi umatnya. Tuhan punya rancangan untuk manusia dalam arti penciptaan melalui Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1. Manusia diciptakan gambar dan rupa Allah, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 27. Diciptakannya mereka sesuai dengan gambar dan rupa daripada Tuhan. Lalu ditempatkan manusia itu di Taman Eden. Lalu manusia itu juga diberikan hak untuk menjadi wakil Tuhan di dalam mandat pembangunan. Di satu sisi manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia ada di sana. Namun perhatikan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah lakukan dalam kehidupan manusia, dan itu tetap berjalan. Itu sebabnya mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Lahir di kandang domba Bethlehem, mati di atas bukit Kalvari dengan tubuh yang terpecah dan tercurah. Supaya apa? Puncak, goal, sasaran, rancangan, tujuan Tuhan itu tercapai. Yaitu apa? Kerajaan Allah bicara mengenai Yerusalem baru yang Tuhan tetapkan itu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagaimana Paulus tegaskan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Coba kita akan lihat nats itu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Ini yang dimaksud sebagai puncak daripada penggenapan tujuan daripada umat Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-4, nanti ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-4, nanti ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah saudara membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7 baca bersama-sama. Supaya pada masa yang akan datang, Ia Allah menunjukkan apa? Kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan apa? Kebaikannya terhadap siapa? Saudara dan saya dalam apa? Kristus Yesus. Ini yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Satu kali Tuhan akan menyatakan kekayaan, kehormatan dan kemuliaannya kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Yaitu untuk apa dikatakan di sini? Yaitu untuk menyatakan segala kekayaannya itu. Agar kita semua bisa mengalaminya. Dan itu ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir apa yang menjadi maksudnya. Semuanya ini kapan ini akan terjadi? Menarik. Saudara yang terkasih, kenapa kerajaan Allah itu harus ada? Kenapa kerajaan surga itu harus dinyatakan itu kepada kita? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, coba kita akan bandingkan. Lihat, 1 Korintus pasal 15, ayat 24 sampai dengan 28. 1 Korintus pasal 15, ayat 24 sampai 28. Nah, ini akan terjadinya mulai kapan kerajaan Allah itu akan terjadi? Kapan Yerusalem baru itu akan datang? Ya. 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia, yaitu Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Perhatikan, musuh yang terakhir dikatakan yang dibinasakan ialah apa saudara? Maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, termasuk di dalamnya. Ayat yang ke-28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan ini telah berjalan salah satu hal yang kita bisa lihat beberapa waktu lalu, peringatan Paskah. Salib Kristus sebagai pembuktian bagaimana pengorbanan Kristus atas kuasa dosa. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus telah menang terhadap maut. Sehingga Paulus berkata di satu sisi, di mana sengatmu, di mana kuasamu, di mana kehebatanmu, yaitu maut. Karena sengat itu telah dipatahkan dan kuasa itu telah dihancurkan di dalam Yesus Kristus. Berarti apa? Bicara kerajaan Allah itu nanti akan digenapi. Dan waktunya tidak lagi akan menjadi panjang. Karena apa? Musuh yang terakhir, yang sudah dikalahkan, yang sudah dipatahkan, yang sudah dihancurkan, yaitu apa? Maut. Dan itu sudah dilakukan dan dikerjakan di dalam Yesus. Maka poin kita, bicara kerajaan Allah merupakan waktu yang pasti, yang tidak akan lama, akan datang dalam kehidupan sebagaimana orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu saya akan singgung sedikit apa sebenarnya yang ada di dalam kerajaan Allah atau Yerusalem baru. Saya tadi sebutkan bahwa Yerusalem baru merupakan sebuah kota. Kota yang benar-benar baru, yang turun dari surga, yang disiapkan Tuhan atas kehidupan kita. Maka secara detailnya kita bisa melihat, saya mencatat beberapa deskripsi berkenaan dengan gerbang kota itu, tembok kota, ukuran kota, bahkan sebagainya. Coba kita akan lihat dengan cepat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-12. Ya, kita lihat sedikit bagaimana gerbang kota Yerusalem baru itu. Ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-12. Dan temboknya besar, tinggi lagi, dan pintu gerbangnya ada berapa saudara? 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada apa? 12 malaikat.
dan di atasnya tertulis nama, apa saudara? Ke-12 suku Israel. Jadi kota itu akan terdapat 12 pintu gerbang. Tinggi, dan setiap pintu gerbang dijaga malaikat, dan di atas pintu gerbang itu ada nama yaitu suku-suku Israel. Nah, nama-nama Ruben, ada nama Manase, ada nama daripada suku-suku Israel yang ada di dalamnya. Lalu kita akan melihat bagaimana temboknya dikatakan dalam pasal 21 ayat 14, ini agak sedikit detail ya. Ayat yang ke-14. Wahyu 21 ayat yang ke-14. Ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis tadi katakan 12 nama ke-12 suku atau rasul anak domba itu. Artinya bahwa tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar atau pondasi yang sangat kuat ada di dalamnya. Terus kita akan melihat ya bahan-bahan dari kota itu. Ayat 19 dan yang ke-20, Wahyu 21 ayat 19 dan 20. Wahyu 21 ayat 19 dan 20. Ya. Wahyu 21 ayat 19 dan 20. Wahyu 21 ayat 19 dan 20. Itu ayat 10 itu. Ya. Oh, ayat 19 ya. Sorry, ya. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu, dikatakan yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu yamrud. Terus ayat 20. Dasar yang kelima batu apa saudara? Unam. Dasar yang keenam batu sardia. Dasar yang ketujuh batu apa saudara? Ratna. Cempaka. Yang kedelapan batu apa? Beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu kisopras. Yang kesebelas batu apa? Lasadi. Dan yang ke-12 dikatakan batu kecubung dan sebagainya. Itu bahannya. Yang lebih lagi kita bisa melihat bagaimana ukuran kota itu. Coba kita akan lihat ukuran kota itu. Ya, dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Wahyu 21 ayat 16 sampai dengan 18. Wahyu 21 ayat yang ke-16 sampai 18. Kota itu bentuknya apa saudara? 4 persegi panjang sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Terus lalu ia mengukur temboknya 144 asta menurut ukuran manusia yang ada juga ukuran malaikat. Terus tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri emas tulen bagaikan kaca murni. Kalau saya melihat sedikit dalam pengertian ukuran, kata yang dipakai ukurannya bukan meter, bukan lain tetapi stadia. Kalau dipakai ukuran tongkat stadia, maka saya temukan dalam pengertian satu stadia itu ada kurang lebih 200 meter. Satu stadia itu sama dengan 200 meter. Kalau kota itu lebarnya ya 12.000 stadia, panjangnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia karena 4 persegi panjang. Dalam pengertian bukan 4 persegi panjang apa? Saudara, seperti bujur sangkar ya, kotak ya. Panjang dan lebarnya tingginya sama. Itu kurang lebih 1 stadia 200 meter, maka dikalikan 12.000, itu akan ketemu angka 2.400.000 meter. 2.400.000 meter, maka kota itu ada kurang lebih 2.400.000 meter persegi. Nah, kalau di kilonya dijadikan kilometer, maka kota Yerusalem baru atau kerajaan Allah itu ya lebarnya ada 2.400 kilometer, panjangnya 2.400 kilometer, tingginya 2.400 kilometer kota itu.
Saya belum mengukur tadi, waktunya terbatas untuk menemukan 2.400 kilometer itu seperti mana. Kalau kita Jakarta Ungaran mungkin lah, ya sekitar 500 kilometer. Berarti ya hampir Ungaran Jakarta 5 kalinya. Lalu menarik loh Pak, apakah cukup dan bisa enggak menampung manusia yang ada dalam dunia ini? Dikatakan tadi kita baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama, laut itu tidak ada, maka itu hanya ada daratan. Yerusalem baru itu hanya ada daratan, tidak ada laut. Tidak ada sungai, tidak ada air yang ada dalam pengertian laut ataupun samudera yang ada. Semua akan menjadi satu daratan. Dan daratan itu punya panjang dan lebar dan tinggi 2.400 kilometer. Poin saya apa? Begitu detailnya Tuhan itu melalui penglihatan Yohanes menceritakan, bahkan menjelaskan perihal kerajaan Allah. Artinya apa? Kerajaan Allah bukan sebuah dongeng atau cerita atau fiksi, tetapi ini merupakan sebuah konsep jelas, nyata, konkret yang Tuhan sendiri boleh firmankan, boleh nyatakan, boleh beritakan. Supaya apa? Kebenaran ini menjadi hidup kita dan menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya. Ketika tema ini diberi, saya pikir, wah ini tema yang cukup panjang. Tema yang sangat panjang. Maka dalam Berit, sudah bisa melihat bagaimana tema ini bisa dinyatakan pada hari ini. Begitu panjang, saya minta untuk Bu Lina mengeprint supaya saya bisa baca lebih jelas lagi. Dan wah, ini pun saya yakin belum memuaskan, tetapi saya melihat ini menjadi sebuah gambar. Lalu kaitan apa sebenarnya dengan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10? Pertanyaan adalah, siapa yang ada di kota itu? Artinya, yang patut, yang bisa, yang hadir, yang boleh ada di kota itu. Siapa yang tinggal, yang layak, yang berdiam, yang boleh ada di kota itu. Karena kaitannya dengan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sedikit saya mau gambarkan, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-27. Mari kita akan baca. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang apa saudara? Najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Maka dari penjelasan itu, kita bisa melihat bagaimana sifat daripada kota itu. Ada banyak. Kota itu tidak ada sakit penyakit, kota itu tidak ada kematian, kota itu tidak ada laknat, kota itu tidak ada yang namanya air mata, bahkan juga ada banyak hal yang lain. Tetapi yang menarik, ada dua, bahwa kota itu tidak ada kenajisan. Artinya, dosa tidak akan ada di kota itu. Itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, bahwa ketidakadilan, orang sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, bahkan yang lain itu tidak ada di kota itu. Karena memang kota itu tidak ada kenajisan. Kota itu tidak ada dosa, laknat, dan sebagainya. Maka orang-orang yang tinggal di kota itu, jelas yang bukan merupakan kategori apa yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Maka jangan lagi bertanya, Pak, kalau pendusta bisa ada enggak di dalam kerajaan Allah? Jelas Alkitab tidak ada di sana. Sebab di sana tidak ada kenajisan, tidak ada dusta, tidak ada dosa.
Kota itu kudus dan kota itu adalah suci. Hal ini yang kita bisa melihat bagaimana kenapa Paulus begitu tegas bicara dengan orang Korintus. Hati-hati, kamu Kristen, mungkin kamu sudah dibaptis. Kalau hidupmu ada dalam ketidakadilan, hidupmu ada di dalam dendam, benci, bahkan hidupmu ada di dalam dusta dan sebagainya. Jangan-jangan kita tidak akan ada di dalam kerajaan Allah atau Yerusalem baru. Maka tadi ada pertanyaan lagi, kota yang hanya lebar panjang dan tingginya 2.400 kilometer, bagaimana bisa menampung manusia yang ada dalam dunia yang sekian ratus miliar, juta miliar orang ada di dalamnya. Orang banyak berkata, tidak mungkin Pak. Wong Pulau Jawa saja sudah penuh dengan manusia. Tapi jangan lupa Alkitab berkata, banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Sebab Yesus pernah berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk di dalam kerajaan surga. Artinya ada sesuatu yang penting, yang mahal dan berharga bicara tentang kerajaan Allah. Yang harus kita bersama-sama pahami dan mengerti. Maka jangan hanya berpikir ketika orangnya berkata, pokoknya jadi orang Kristen, pasti masuk surga. Percaya Yesus, masuk surga. Tunggu dulu. Apakah kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang percaya Yesus ini mampu mewarnai kehidupan kerajaan Allah? Dan layak dan patut kita ada di sana. Dan ini menjadi doa kita semua. Yang berikutnya dikatakan di sini, siapa mereka yang bisa ada di dalam Yerusalem baru? Dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-27. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Berarti yakinlah buku kehidupan itu ada. Bahkan kalau kita lihat satu contoh di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Kalau kita lihat Wahyu pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-11 mengenai hukuman yang terakhir, coba saya ingin baca untuk saudara. Wahyu pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih, kata Yohanes, yang besar. Dan dia, Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Perhatikan. Lalu dibuka semua apa saudara? Kitab. Ternyata ada banyak kitab, ya, ada banyak kitab, ada beberapa banyak kitab yang di situ. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, perhatikan, yaitu apa saudara? Kitab kehidupan. Jadi di samping ada kitab kehidupan, ada kitab-kitab yang lain. Dan itu akan dibuka ketika tahta putih itu dinyatakan, yaitu apa? Pengadilan sebagai penghukuman yang terakhir. Jadi di samping buku-buku yang lain, ternyata ada buku yang disebut kitab kehidupan. Dan itulah yang dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-27 tadi. Perhatikan baik-baik. Lihat ayat selanjutnya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi nanti ada banyak orang yang akan dihakimi, diadili, bahkan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi perhatikan, berdasarkan kitab-kitab lain. Artinya apa? Bukan kitab kehidupan. Jadi ada banyak orang nanti akan dihukum, dihakimi. Bahkan nanti kita bisa melihat dilemparkan pada api yang disebut sebagai kematian yang kedua, yaitu kepada neraka yang begitu kekal. Nanti akan disebut di sini jurang api yang sangat dalam dan kekal. Dan disebut sebagai kematian yang kedua. Tetapi menarik, itu bagi mereka yang tertulis dan tercatat namanya di buku kitab-kitab lain.
Lihat, kita akan baca selanjutnya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Perhatikan ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, ini yang dikontraskan. Yang namanya ada dalam buku kehidupan, maka mereka akan masuk di dalam kota yang namanya Yerusalem baru. Yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan, berarti mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api, dan itu kematian yang kedua kekal yang disebut sebagai penghukuman api neraka. Maka keyakinan yang kita harus pastikan, di satu sisi kita harus bahagia dan bangga menjadi seorang pengikut Yesus. Karena pengharapan di dalam Yesus itu ada pengharapan yang tidak terbatas dan tidak terukur. Tidak bisa dipahami dengan pikiran, bahkan dengan knowledge, pengetahuan, pengertian dunia, bahkan manusia. Tetapi hari ini kita bersyukur belajar mengenai kerajaan Allah dan kota Yerusalem baru sekalipun secara singkat. Namun saya berharap ada sebuah gambaran, ini bukan fiksi, ini bukan dongeng, tetapi ini kebenaran yang ditegaskan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus. Agar mereka hati-hati, agar mereka waspada hidup sebagai seorang Kristen. Sebab bicara kerajaan Allah, bicara Yerusalem baru, ada bicara kekudusan, bicara kesucian, bicara kebenaran, dan bicara tentang buku kehidupan, di mana nama saudara dan saya ada di dalamnya. Maka disinilah yang saya mau ingatkan. Mari kita bersyukur menjadi seorang pengikut Yesus. Namun mari kita akan melihat apa yang ada dalam hidup kita. Apakah kita cukup menjadi seorang Kristen yang hidup satu kali dan mati dan dikuburkan, atau mati dan kita akhir dalam kehidupan hanya sebagai seorang Kristen. Tapi saya berharap, berdoa, Yerusalem baru kerajaan Allah itu menjadi hak dan milik saudara dan saya. Sebab kunci itu telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Dan kunci itu juga telah diserahkan kepada Bapa. Dan satu kali Bapa itu akan menyatakan, setiap lidah akan mengaku, dan setiap lutut akan bertelur, di mana segala pemerintahan itu akan ada di bawah kaki Yesus. Dan di mana kerajaan Allah itu akan ditegakkan. Kota Yerusalem itu akan hadir dan ada di dalamnya. Dan kiranya saudara dan saya ada di dalamnya. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Kebenaran firman yang Tuhan boleh ingatkan kepada kami. Adakah, bisakah kami ada di dalam kerajaan Allah? Sungguh kami bersyukur pagi hari ini, di mana kerajaan Allah itu terbuka bagi setiap orang yang percaya, yang mau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun biarlah detail hal yang penting yang kami boleh pahami, bahwa kerajaan Allah bukan hanya merupakan keinginan atau cita-cita, tetapi itu ada real kehidupan yang kami pertanggungjawabkan hari-hari ini. Hamba berdoa biarlah kami bersama dengan jemaat Tuhan mengerti dan memahami rahasia ini, supaya kami akan lebih menjadi bijaksana dan hati-hati dalam kami boleh menghadapi kehidupan di tengah zaman situasi yang tidak menentu. Panggilan Yerusalem baru itu ada panggilan yang pasti. Kami sedang menuju ke sana. Biarlah doa kami, harapan kami, dan itu menjadi sesuatu yang baik dan benar yang layak di hadapan Tuhan. Ampuni jika seringkali kami tidak memahami akan hal ini. Kami hanya berpikir kami akan ada di Yerusalem baru. Kami akan ada di dalam kerajaan Allah karena kami percaya Yesus. Namun di balik percaya kami kepada Yesus, kami tidak menunjukkan hidup sebagai seorang anak-anak Tuhan yang layak dan patut. Bahkan kami mungkin juga nama kami belum ada di sana dalam buku kehidupan. Hari ini kami mohonkan Tuhan, jika ada tingkap-tingkap yang menutup bahkan yang menghalangi kami, hamba berdoa di dalam nama Yesus.
pengampunan Tuhan datang dalam hidup kami. Pimpinan dan tuntunan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan dan kami mau masuk ke dalam Yerusalem baru. Jemaat, adakah hatimu rindu untuk engkau ada di kota itu? Mari letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku mau ada di sana. Kami mau belajar untuk merenungkan sesuatu yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan. Bukan impian, bukan hanya sekedar keinginan kami. Tetapi itu ada kehendak Tuhan bagi hidup kami. Biarkan kami bersama jemaat-Mu ada di sana. Izinkan nama kami ada di sana. Tercatat dalam buku kehidupan, kitab kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung. Tuhan memberkati kita melalui pujian, terlebih juga firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita, penerima tamu, LCD, dan juga multimedia, soundman yang sudah melayani kita. Kita akan mendengar beberapa untuk pengumuman melalui B-News minggu ini. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak di news minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah tatap muka akan tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi. Untuk ibadah sore akan dilaksanakan secara online jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Dalam ibadah 1, 2, dan 3 pada minggu yang akan datang akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus tersebut. Diinformasikan kepada seluruh adik-adik bahwa ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu di gereja jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan disiarkan secara live setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Di masa pandemi COVID saat ini, mari kita sadar dan peduli akan kesehatan kita serta orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian B-News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu bagian dari informasi untuk pengumuman yang kita bisa simak. Bersyukur hari ini kita boleh diberkati dengan banyak jiwa yang boleh menerima sakramen untuk baptisan. Kita sedang mempersiapkan, ada kurang lebih 7 orang untuk katekisasi dalam baptisan. Kita masih membuka beberapa pendaftaran untuk katekisasi, biarlah kita akan terus kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan melalui pelayanan untuk gereja di tempat ini. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang masih belum untuk ada di dalam kelas untuk katekisasi, untuk baptisan bisa mempersiapkan dan mendaftarkan. Ya mungkin itu bagian-bagian yang lain yang bisa kita perhatikan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Biarlah kami terus berdoa membawa menyerahkan untuk kehidupan kami, untuk jemaat, untuk gereja-Mu. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia di tengah situasi, kondisi, pandemi yang masih berjalan, bahkan juga untuk bencana alam di sana sini. Terlebih kami terus berdoa membawa menyerahkan politik keberadaan pemerintahan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Presiden dan Wakil Presiden, bahkan segenap kabinet,
Terlebih juga Tuhan suruh untuk potensi bangsa ini bersama, bersehati di dalam membangun dan memberkati bangsa ini. Terlebih untuk seluruh rakyat bagaimana berhadapan dengan situasi yang kondisi yang sulit. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini dengan kekuatan kemurahan. Bersyukur terus untuk persiapan untuk vaksin Nusantara yang akan Tuhan boleh diberikan. Tuhan juga memberkati kiranya hal ini menjadi sebuah hal penemuan anak bangsa yang berharga di tengah-tengah bangsa ini dan menghasilkan sesuatu yang dahsyat tidak hanya di bangsa tetapi juga di dunia. Kami terus berdoa menyerahkan juga terus untuk Tuhan Kota Ungaran, Bupati Wakil Bupati, bahkan seluruh program yang ada di dalam Tuhan juga menyertai. Kota ini, Kabupaten Semarang ini menjadi kabupaten yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak, kami menyerahkan untuk gereja dan pelayanan di tempat ibadah tangan. Ibadah jam 8, jam 10 dan ibadah online nanti sore dan ibadah tengah minggu pada hari Kamis secara streaming. Tuhan juga menyertai dengan berkat yang luar biasa. Ini doa kami kepadamu dan ini hati yang kami boleh naikkan permohonan kepada Tuhan. Jemaat, mari tengadakan dua tanganmu. Ulang dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang kudus menyertai kita senantiasa hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga. Sama-sama kita katakan bersama. Shalom, diberkatilah kau. Berkat yang besar, yang benar, yang daripada Tuhan untuk menyertai di dalam nama Yesus. Kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya menyertai hidup kita sekalian. Tuhan baik, kasih setianya, kemurahannya selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil satu duduk sejenak.